Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hari ini kita akan melakukan percobaan yang ketiga, yaitu viskositas. Silakan dilihat modulnya pada halaman 14. Sebelum kita memulai praktikum, terlebih dahulu kita harus membaca tujuan percobaan. Setelah itu kita memperhatikan bagian alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini. Yang pertama, alat dan bahan yang digunakan adalah tabung yang berisi fluida gliserin. Jadi fluida yang di dalam ini disebut gliserin. Kemudian yang kedua, bola-bola kecil. Nah, untuk kali ini bola-bola kecil yang kita gunakan adalah kelereng. Kemudian yang ketiga, sendok saringan. Sendok saringan ini yang kita gunakan untuk mengambil bola pada saat nanti kita menjatuhkan ke dalam tabung. Kemudian selanjutnya stopwatch. Kembali saya menggunakan stopwatch yang ada di handphone. Ini ya, stopwatch. Kemudian selanjutnya kita menggunakan jangka sorong. Jangka sorong ini kita gunakan untuk menghitung diameter dari kelereng ini. Next, setelah kita mengetahui alat dan bahan yang digunakan, selanjutnya kita melangkah ke prosedur percobaan. Bisa dibaca prosedur percobaannya. Nah, setelah itu langsung kita buka juga halaman 16 untuk data percobaan untuk tabel pengamatan. Sebelum kita mengambil data percobaan untuk kita isi di dalam tabel, di dalam modul kalian ada tertulis jenis fluida, itu harus diisi. Jadi jenis fluida yang kita gunakan untuk percobaan kali ini yaitu gliserin. Kemudian rapat massa fluida. Jadi adik-adik bisa langsung search di Google berapa rapat massa dari gliserin, kemudian diisi karena kita menggunakan fluida gliserin. Kemudian untuk bola kecil atau kelereng, kita ukur berapa jari-jari, kemudian diameter, serta rapat massa dari kelereng ini. Bisa di search di Google. Namun untuk mengetahui diameter dari kelereng, kita menggunakan jangka sorong seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi saya hanya akan menjelaskan garis besar cara menggunakan jangka sorong ini. Pertama, kita buka kancing dari jangka sorong yang berada di atas. Kemudian kita masukkan kelereng di sini, kira-kira seperti ini. Setelah masuk, kemudian kita kunci supaya kelereng ini tidak bergerak, sama pembacaan angkanya tidak bergerak. Kemudian setelah itu, setelah kita mengunci, kita langsung membaca berapa diameter dari kelereng dengan cara skala utama, penunjukan skala utama. Skala utama kita jumlahkan dengan penunjukan dari nilai skala Frobenius. Setelah kita mengetahui berapa dari diameter kelereng, kita langsung bisa juga menghitung berapa dari jari-jari dari diameter kelereng tersebut. Nah, setelah itu, setelah kita mengetahui data awal, kita next langsung di bagian tabel. Nah, di bagian tabel pada modul kalian ada sedikit perubahan. Jadi untuk waktu viskositas pada tabel itu kita hilangkan atau tidak digunakan. Jadi hanya jarak, waktu, kemudian kecepatan. Nah, sebelum kita melakukan percobaan, terlebih dahulu kita harus menghitung jarak. Jarak yang dimaksud di sini adalah jarak fluida gliserin yang ada di dalam tabung sampai ke dasar permukaan. Jadi kita akan menghitung menggunakan penggaris berapa jaraknya. Oke, bisa dilihat jaraknya, berapa penunjukan. Jadi berapa ketinggian dari fluida gliserin ini. Oke. Setelah kita mengetahui jaraknya, langsung isi di tabel jarak dari fluida yang ada dalam tabung. Jadi jaraknya hanya satu ya, di
tabel kalian ada 5, kalian hanya tuliskan satu saja jaraknya. Nah, setelah kalian mengetahui jaraknya, sekarang yang akan kita ambil datanya adalah waktu yang kita gunakan, yang digunakan kelereng ini pada saat saya menjatuhkan kelereng sampai ke dasar. Jadi perhitungan waktunya pada saat dia mencapai titik dari gliserin sampai di dasar permukaan. Jadi bukan dari atas saya menjatuhkan waktunya dihitung, tapi dari titik ketinggian gliserin sampai dasar permukaan. Itu yang perlu diingat. Jadi untuk menghitung waktunya saya menggunakan stopwatch yang ada di handphone. Jadi ketika saya menjatuhkan kelereng ini, pada saat dia mencapai titik ketinggian gliserin, saya mulai menyalakan stopwatch dan menghentikannya pada saat kelereng ini sampai di dasar. Oke, untuk pertama saya akan memulai. Oke. Bisa dilihat waktu yang ditempuh kelereng. Waktu yang ditempuh kelereng dari permukaan gliserin sampai di dasar yaitu sekitar 1 detik, kurang lebih 1 detik. Nah, setelah kita mendapatkan waktunya, kita catat pada tabel, kemudian kita ulang menjatuhkan kelereng tersebut sampai 5 kali. Jadi percobaan ini diulang-ulang untuk mengetahui waktu rata-rata yang digunakan kelereng ini sampai di dasar permukaan. Jadi 5 kali kita mengulang percobaan. Nah, setelah kita mendapatkan hasil semuanya, nanti kita akan mencari nilai dari berapa kecepatan. Oke, saya akan ulang lagi yang kedua untuk mendapat waktunya. Oke, 1, 2, 3. Oke, kembali waktunya ditunjukkan, kurang lebih 1 detik 66. Oke. Jadi percobaan ini diulang-ulang sebanyak 5 kali. Oke, next di percobaan ketiga. Satu, 2, 3. Oke. Kembali waktunya diperlihatkan. 2 detik 28. Oke, next kita akan lanjut di nomor keempat. Saya akan memulai. 1, 2, 3. Oke, kembali waktunya diperlihatkan. Tidak mencapai 1 detik.
percobaan yang terakhir, yang kelima. Satu, dua, tiga. Oke. Kembali waktunya sama seperti percobaan keempat, tidak sampai 1 detik, hanya 59. Oke. Setelah data waktu yang kita peroleh diisi di dalam tabel, selanjutnya kita perhatikan tabel di bagian kecepatan. Nah, untuk memperoleh berapa nilai dari kecepatan tersebut, kalian menggunakan rumus kecepatan, yaitu jarak dibagi waktu, di mana jarak yang tadi kita gunakan adalah jarak dari ketinggian glycerin sampai di dasar itu berapa. Kemudian waktu, karena ada 5 berarti kita rata-ratakan dari kelima waktu yang kita peroleh. Kemudian kita kalikan jarak tersebut dikali dengan waktu, itulah nilai dari kecepatan yang diperoleh. Untuk percobaan